Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles. Nah, di sini saya Florentina Aro Maharani Putri, NIM 1822 14014. Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, notice atau awareness atau prinsip inti. Situs web harus mengungkapkan praktik informasinya sebelum mengumpulkan data, termasuk identifikasi, pengumpul, penggunaan data, penerimaan data lainnya, sifat pengumpulan, aktif atau tidak aktif, status sukarela atau diperlukan, saat konsekuensi penolakan, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan kualitas data. Selanjutnya, choice consent atau pilihan atau persetujuan. Harus ada rezim pilihan yang memungkinkan konsumen untuk memilih bagaimana informasi mereka akan digunakan untuk sekunder selain mendukung transaksi, termasuk penggunaan internal dan transfer ke pihak yang ketiga. Selanjutnya, akses partisipasi atau akses participation. Konsumen harus dapat meninjau dan menentang keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan tentang apa yang mereka proses sehingga akan dapat tepat waktu dan murah. Selanjutnya, security atau keamanan. Pengumpulan data harus mengambil langkah-langkah yang dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi konsumen itu adalah akurat dan aman dari penggunaan yang tidak sah. Dan yang terakhir, enforcement atau penegakan. Itu harus ada suatu mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip FIP dan ini akan bisa melibatkan pengaturan mandiri, undang-undang, memberikan konsumen pemulihan hukum yang melanggar atau undang-undang dan peraturan federal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai the European Directive on Data Protection atau arahan Eropa tentang perlindungan data. Di Eropa, perlindungan privasi jauh lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Berbeda dengan Amerika Serikat atau negara-negara Eropa tidak mengizinkan bisnis untuk menggunakan secara pribadi informasi yang dapat diidentifikasi tanpa persetujuan konsumen sebelumnya. Di bulan Oktober sudah mencapai 25.198 arahan Komisi Eropa tentang perlindungan data akan disahkan efeknya dan dapat memperluas perlindungan privasi di negara-negara Eropa yang lain. Itu arahan akan mengharuskan perusahaan untuk memberitahu orang-orang ketika mereka mengumpulkan informasi tentang mereka yang mengungkapkan bagaimana itu akan disampaikan dan digunakan. Arahan mengharuskan perusahaan untuk memberitahu orang-orang ketika mereka mengumpulkan informasi tentang mereka yang mengungkapkan yang harus disimpan dan digunakan, dan pelanggan harus menyediakan persetujuan mereka sebelum perusahaan manapun dapat menggunakan data tentang mereka, dan mereka memiliki hak untuk mengakses informasi itu dan memperbaikinya atau meminta bahwa tidak ada data lebih lanjut yang dapat dikumpulkan. Negara anggota UE atau harus menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam hukum mereka sendiri dan tidak dapat mentransfer data pribadi ke negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang tidak melakukan atau memiliki peraturan perlindungan privasi yang serupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Internet Challenge to Privacy atau tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru untuk perlindungan individu atau pribadi.
Informasi yang dikirimkan melalui jaringan-jaringan yang luas ini akan dapat lewat banyak sistem komputer yang berbeda sebelum mencapai tujuan akhirnya. Setiap sistem ini mampu memantau, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melewatinya. Situs web melacak pencarian yang telah dilakukan atau situs web dan web halaman yang dikunjungi, konten online yang diakses seseorang, dan item apa itu orang telah memeriksa atau membeli web dan memantau dalam pelacakan ini. Pengunjung situs web terjadi di latar belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Itu juga akan dilakukan tidak hanya oleh situs web individu, tetapi oleh jaringan periklanan semacam Microsoft Advertising, Yahoo, dan DoubleClick yang mampu melacak perilaku penelusuran pribadi di ribuan situs web tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai how cookies identify web visitors, atau bagaimana cookies mengidentifikasi pengunjung web. Cookies ditulis oleh situs web di hard drive pengunjung. Ketika pengunjung kembali ke situs web itu, server web meminta nomor ID dari cookies dan menggunakannya untuk mengakses data yang disimpan oleh cookies tersebut. Server dapat melacak pengunjung itu melalui situs web, kemudian dapat menggunakan data ini untuk menampilkan informasi yang dapat dipersonalisasi. Bagian pertama, organisasi, manajemen, dan perusahaan jaringan dihapus dan dapat diinstal setiap kali seseorang mengeklik video flash. Ini file yang disebut local short object atau digunakan oleh flash untuk memutar video dan dapat disimpan di komputer pengguna tanpa persetujuan mereka. Pemasang menggunakan suar web sebagai alat lain untuk memantau perilaku online. Suar web juga disebut bookmark atau web hanya file pelacakan. Di sini adalah program perangkat lunak kecil yang mencatat clickstream online dan laporkan data ini kembali kepada siapapun yang memiliki pelacakan tersebut. Mereka menemukan sistem pengawasan yang sangat luas dan mereka akan melacak yang diinstal pada komputer pengunjung hanya satu situs. Wikipedia tidak dapat memiliki file pelacakan. Beberapa situs populer seperti Kamus.com, MSN, dan Comcast menginstal lebih dari 100 file pelacakan. 2/3 dari file pelacakan berasal dari 131 perusahaan yang bisnis utamanya adalah mengidentifikasi dan melacak pengguna internet untuk membuat profil konsumen yang dapat dijual perusahaan periklanan yang mencari jenis pelanggannya tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.